warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala fi haditsin ghairihi man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hamdan wa syukran lillah, pada pagi hari ini, pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali guna untuk melanjutkan rutinitas kajian kita Talaqi Al-Quran dan juga kajian Syama'il Muhammadiyah. Salam dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya Nabi, dan juga kepada ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, serta orang-orang saleh yang telah senantiasa istiqamah konsisten di jalannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di atas sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang ditempatkan bersama orang-orang soleh dan bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Para pecinta dan perindu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kajian kita Syama'il Muhammadiyah sudah sampai di dalam bab tentang bagaimana ibadah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita menceritakan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam sebanyak 13 rakaat. Ada riwayat yang menyebutkan 11 rakaat. Dan 2 rakaat di awal, kalau yang 13 ketika dikombinasi dengan riwayat yang 11, maka 2 rakaat yang awal itu bisa jadi sebagai sholat iftitah. Karena ada riwayat yang menguatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru untuk siapa saja yang sholat di awal agar senantiasa membuka dengan sholat yang ringan atau disebut dengan sholat iftitah. Kita bacakan hadis selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala. Haddatsana Waki' an Syu'bah an Abi Jamrah an Ibni Abbas. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. Ini riwayatnya masih sama seperti riwayat yang sebelumnya, bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat di malam harinya itu sebanyak 13 rakaat, ya, sudah plus dengan witir. Kemudian diceritakan di dalam hadis yang lain, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Zurarah bin Aufa an Sa'ad bin Hisham an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli min al-laili mana'ahu min dhalika an-nawm aw ghalabathu 'ainahu shalla minan nahari thintai 'asyrata raka'atan. Nah, maka di dalam hadis ini disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila tidak terbangun di malam hari karena ada kondisi di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasa sangat letih dan merasa kecapean, normalnya manusia. Dan para ulama menyebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mungkin luput untuk melaksanakan ibadah di malam hari, itu bukan atas ketersengajaan, ya, tapi bisa disimpulkan itu atas semua qadarullah. Kenapa? Karena
biar jadi pelajaran, supaya jadi hikmah. Maka hikmahnya ini salah satunya. Apa yang jadikan hikmahnya? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbangun di malam hari, maka Nabi melaksanakan sholat yang yang dikatakan sholat di hari di siang harinya untuk mengkodok sholat di malam hari. Nabi diriwayatkan sholat di malam hari 13 rakaat. Maka ketika di siang hari, malamnya tidak terbangun dan tidak melaksanakan sholat karena kondisi letih dan lain sebagainya, maka Nabi mengkodok sholat tahajud, ya kalau kita sebut tahajud atau qiyamul lail, ya, Nabi mengkodok qiyamul lailnya di siang hari. Kapan siang hari? Waktu duha, ya, mabainal duha, di antara duha. Maka berapa rakaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkodoknya? Shalla minan nahari thintai asyrata raka'atan. Sebanyak 12 rakaat. Ya, sebanyak 12 rakaat. Kenapa? Karena kalau riwayat yang 12 atau 13 rakaat, maka karena di siang hari tidak ada witir, maka hanya menjadi 12 rakaat saja. Berarti 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 6 kali 2 rakaat. Nah, ini juga menjadi patokan dikatakan oleh para ulama bahwa sholat duha di siang hari itu boleh sebanyak 12 rakaat atas berdasarkan hadis ini. Ingat yang kita sebutkan dengan sholat malam Nabi itu tidak terbatas hanya sholat tahajud saja. Jadi kalau kita mungkin mengatakan sholat malam itu hanya tahajud saja, tidak. Jadi sholat malam itu banyak variasinya, ya. Boleh sholat hajat, boleh sholat sunnah, boleh sholat sunnah wudhu, boleh sholat apa saja, sholat mutlak itu nama sama saja, namanya sholat qiyamul lail, asal dikerjakan di antara ma baina isya hatta subuh, di antara isya menjelang ke subuh. Itu disebut dengan sholat qiyamul lail. Adapun sholat tahajud itu disebutkan tahajud karena sholat yang dikerjakan setelah terbangun dari tidur. Maka kalau sholat iftitah, sholat yang pembuka, yang ringan, itu juga disebut dengan sholat qiyamul lail. Maka jangan sampai digabung antara sholat namanya sholat dengan waktu sholat. Waktu sholat itu qiyamul lail. Adapun sholat tahajud itu adalah sholat sunnah atau nama tertentu daripada sholat. Nah, begitu juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluput untuk melaksanakan sholat di malam hari, maka sholat mengkodok sholatnya di siang hari, ya, atau bisa disebut dengan kodok, ya, bisa disebut dengan kodok. Oh, kalau tidak kodok pun mungkin bisa jadi di dalam niatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Artinya ketika Nabi tidak sempat sholat malam sebanyak 13 rakaat, Nabi melaksanakan di siang hari sebanyak 12 rakaat. Nah, beginilah karakter ibadah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita lihat nih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beralasan untuk beribadah seluar biasa itu karena alasannya sebagai menjadi orang yang pandai dalam bersyukur. Nah, apa lagi dengan kita, ya, yang mungkin nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat dunia, itu lebih besar bisa dikatakan daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada baginda Nabi. Sebegini luar biasanya Nabi ketika luput untuk sholat di malam hari, maka dia qada di siang hari. Maka ini juga menjadi sebuah hukum anjuran bahwasanya kalau kita ingin melaksanakan sholat, ya, di malam hari luput, tidak terjaga, tidak terbangun, maka boleh sholat di siang hari untuk diqada sholat malam harinya. Kemudian di hadis yang lain disebutkan haddatsana Muhammad bin Al-Ala haddatsana Abu Usama an Hisham yakni Ibnu Hasan an Muhammad bin Sirrin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini. Nah, ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila terbangun daripada kalian di tengah malam, ya, atau di malam hari, falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini, maka bolehlah hendaklah kalian membuka solat dengan dua solat yang ringan. Namanya solat yang ringan, ya, nama solat yang ringan. Tapi ketika diniatkan solat apa?
Boleh sholat wudhu, boleh sholat sunnah mutlak, boleh sholat sunnah tahajud, tapi dilaksanakan dengan cara yang ringan. Artinya yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ini adalah cara sholatnya yang ringan, bukan nama sholatnya. Ya, sholat boleh apa saja, boleh tahajud, boleh boleh sholat wudhu, boleh mutlak dan lain sebagainya. Tapi cara sholatnya itu ringan. Bagaimana ringan? Cepat. Ya, 2 rakaat yang ringan, bahkan eh, tidak ada tidak ada surahnya, ya, tidak ada surah pendek ketika Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas wa haddatsana Ishaq bin Musa wa haddatsana ma'an haddatsana Malik an Abdullah bin Abi Bakar an abihi anna Abdullah bin Qais bin Makhramah akhbarahu an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala la armuqanna salatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata salah seorang sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani bahwasanya dia mengatakan la armuqanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mengintip salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih kalau kita lihat sahabat Nabi itu kepo dengan salatnya. Ya, jadi bukan yang dilihat bagaimana apa yang dimakan oleh Nabi, terus kemudian apa yang dipakai oleh Nabi, tidak. Maka bahkan mereka itu lebih banyak keponya bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi itu beribadah. Nah, maka diintipin oleh seorang sahabat. Saat itu kondisinya mungkin ceritanya ketika khaimah, ketika di dalam perjalanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya di khaimah, di dalam perkemahan. Ya, fatawassatu atabatahu au fustatahu fasalla Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu aku kebetulan katanya tidurnya itu di dekat engsel pintu, maka bisa diintipin. Ya, maka katanya, maka aku saat itu mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Apa yang diintipin oleh sahabat ini ternyata diperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat rakaataini khafifataini. Pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Summa shalla raka'ataini tawilataini. Kemudian salatnya 2 rakaat yang panjang. Ya, 2 rakaat yang panjang. Artinya sedikit panjang daripada salat yang ringan yang tadi. Kemudian disebutkan tawilataini. Kemudian ketika setelah salam, ya, salam salat yang panjang yang pertama, artinya ini salat yang kedua, ya. Salat pertama ringan, salat kedua panjang, kemudian ditambah 2 rakaat lagi lebih panjang. Kemudian ditambah 2 rakaat lagi lebih panjang. Berarti bisa disimpulkan 6 rakaat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan keadaan yang panjang. Summa shalla raka'ataini, ya, wa huma dunal lataini. Kemudian ketika setelah 6 rakaat baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan lebih ringan daripada yang sebelumnya. Artinya udah mulai nurun nih. Dari 2 rakaat panjang-panjang sampai naik yang 6 rakaat, maka di rakaat yang keenam berarti itu yang paling panjang. Setelah itu mulai nurun, seperti gunung ya, seperti siklus dari bawah ke atas, kemudian atas ke bawah, mulai nurun. Kemudian shalla raka'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Thumma shalla raka'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Thumma shalla raka'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Thumma awtara fadzalika 13 raka'atan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitulah ketika sholat 2 rakaat sebelumnya, ketika sudah mulai sholat menuju yang paling ringan dari yang paling berat, maka 2 rakaat sebelumnya lebih ringan. Apa namanya? 2 rakaat sebelumnya lebih ringan daripada yang sebelumnya, dan 2 rakaat kemudian lebih ringan daripada yang sebelumnya lagi. Oke, kalau kita contohkan, kemarin saya sudah berikan cuplikan ya, misalnya nih, kalau ada seseorang yang sholat, pertama dibuka dengan sholat yang ringan tanpa membaca surah apapun. Setelah 2 rakaat, kemudian dia baca, mungkin dilanjutkan dengan apa? Dengan surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Boleh. Atau dilanjutkan atau dimulai dengan surah An-Naba, boleh. Kemudian ditambah 2 rakaat setelah itu ditambah dengan surah Al-Mulk. Nah,
Dan kemudian di rakaat yang selanjutnya baru ditambah dengan surah Al-Baqarah. Full Al-Baqarah. Nah, itu begitu. Dan kemudian setelah 2 rakaat setelah Al-Baqarahnya full, nah kemudian baru sholatnya udah mulai menurun. Nah, setelah itu mungkin dikurangi dengan membaca surah-surah yang lain seperti surah Ad-Dukhan, ya. Kemudian lebih turun lagi, turun ke surah An-Najm, kemudian turun lagi nanti menuju ke surah di juz 30 lagi atau Abasa, dan kemudian akhir nanti ditutup dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad di saat witir. Nah, begitulah. Itu sifatnya Nabi dari salatnya dari yang mulai dari ringan menuju berat, berat sampai ke ringan yang lagi. Hadis yang lain disebutkan haddatsana Ishaq bin Musa haddatsana Ma'an haddatsana Malik عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلامة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. Kemudian ada seorang sahabat yang menanyakan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana karakter salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Maka kata ibunda Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyazida fi Ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asyrata raka'atan. Kata Ibunda Aisyah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di bulan Ramadan tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat. Daripada 11 rakaat. Yusalli arba'an, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli arba'an, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli thalathan. Kata Ibunda Aisyah, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di malam hari ini di 11 rakaat itu, Nabi itu sholat 4 rakaat yang pertama. 4 rakaat yang pertama, kemudian salam. Kemudian salam. Nah, kemudian kata Ibunda Aisyah, setelah 4 rakaat, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam, jangan engkau tanya bagaimana panjang dan bagusnya sholat Nabi. 4 rakaat tapi panjang. Kemudian setelah salam 4 rakaat, kemudian Nabi menambah lagi 4 rakaat. Jangan engkau tanya panjangnya, lebih panjang daripada 4 rakaat yang pertama. Nah, kemudian baru sholat 3 rakaat witir. 4, 4, 3. Seperti formasi pemain bola. Tapi ini menjadi patokan yang biasanya orang yang mengambil sholat apa namanya? Sholat tarawih menjadi sebagian para ulama mengatakan ini sholat tarawihnya Nabi 4, 4, 3. Nah, cuman ada beberapa nanti riwayat yang lain mengatakan bahwasanya kalau ini riwayat yang dibahas oleh yang dibawakan oleh Sayyidah Aisyah. Ada riwayat dari si Ibnu Umar bahwasanya yang telah kita bacakan lalu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dua rakaat, masna masna, ya. Maka masna masna itu lebih baik. Banyak perbedaan pendapat, banyak pendapat para ulama setelahnya, ya. Ada yang mengatakan 2 rakaat itu lebih baik dan 4 rakaat diperbolehkan. Salah satunya adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan demikian. 2 rakaat lebih baik, 4 rakaat diperbolehkan. Ya, artinya tidak ada yang melarang. Dan tidak ada juga yang mewajibkan sholat tarawih itu hanya 2 rakaat, tidak ada. Nah, jangan sampai nanti ada orang yang mengatakan, oh 4 rakaat itu tidak sah. Enggak. Nah, ini hadisnya dari Ibunda Aisyah. Ada riwayat mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu 4 rakaat. Jadi kesimpulannya, boleh dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh dilakukan 4 rakaat, 4 rakaat. Jadi jangan sampai berantem gara-gara berbeda pendapat untuk bilangan tarawih kalau di bulan Ramadan. Dua-duanya ada riwayatnya. Ada 2 rakaat dari Ibnu Umar dan ada 4 rakaat dari Ibunda Aisyah. Meskipun kalau kita lihat ulama-ulama Imam Asy-Syafi'i itu lebih dominan kepada 2 rakaat. Sehingga sebagian mereka mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah ini ternyata dijelaskan oleh mereka kembali, salah satunya riwayatnya itu mengatakan bahwasannya 4 rakaat yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah itu tanpa jeda, tanpa istirahat. Tetapi sebenarnya juga 2 rakaat, 2 rakaat. Kenapa? Karena setelah salam Nabi langsung bangun. Yang namanya tarawih kan harus ada jeda dulu.
Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan 2 rakaat langsung bangun, kemudian setelah 4 rakaat baru jeda panjang untuk menuju 4 rakaat selanjutnya. Nah, maka ada yang mengatakan sebenarnya ya ada yang menjelaskan bahwa riwayat 4 rakaat yang dibawa oleh Ibunda Aisyah sebenarnya itu juga 2 rakaat 2 rakaat. Ya, wallahu a'lam. Tapi juga ada yang mendominasi, salah satunya Syekh bin Baz atau Syekh Albani itu mengatakan tidak. Salat Nabi itu tetap sebagaimana redaksinya dijelaskan oleh Ibunda Aisyah 4 rakaat, maka begitulah 4 rakaat dalam 1 kali salam. Nah, maka ada ulama mengatakan faslan, menyebutkan istilahnya ada faslan dan waslan. Faslan itu artinya memisahkan 4 rakaat, berarti dua rakaat. Atau waslan dalam 1 kali salam berarti 4 rakaat dalam 1 kali salam. Dua-duanya diperbolehkan. Kemudian hadis selanjutnya. Oh, hadis ini belum selesai. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira? Faqala ya Aisyah inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Kemudian Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah saat itu setelah 2 rakaat, ya setelah 4 rakaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat yang begitu panjang, Nabi berbaring sejenak sebelum melaksanakan witir, berbaring sejenak sampai dilihat oleh Ibunda Aisyah berbaringnya Nabi itu sampai mungkin mendengkur, ya atau sedikit keletihan. Kalau kita ibaratkan ya sudah seperti orang sudah terlelap tidur. Maka Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah kau tidur sebelum witir?" Maka Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi." Sesungguhnya mataku itu tidur, yang kau lihat, yang tampak mataku itu tertidur, tapi sesungguhnya hatiku tidak pernah tidur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, begitulah salah satu kelebihan keistimewaan yang diberikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya tetap fokus berzikir meskipun matanya terlihat tertutup. Nah, maka di dalam hadis ini hal yang seperti ini cukup berlaku hanya untuk Nabi saja. Ya, berbeda dengan kita. Kalau nempel di kasur udah ke dunia lain, ya beda sama kita. Jadi jangan dipraktik pula nanti. Nah, ini cukup keistimewaan ini diberikan kepada Nabi saja. Kalau kita kira-kira tertidur dan mungkin sudah tidak apa namanya, sudah tidak terlintas apapun di dalam benak, sudah kelelapan lah. Nah, maka ketika terbangun hendaklah berwudu kemudian baru sholat. Kita lanjutkan 2 hadis lagi insyaallah. Haddatsana Ishaq bin Musa haddatsana ma'an haddatsana Malik an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-laili 11 raka'atan. Nah, di dalam hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibunda Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam sebanyak 11 rakaat. 11 rakaat. Yutiru minha biwahidatin fa idza faragha minha ittaja'a ala shiqqihi ayman. Nah, maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah selesai witirnya kemudian berbaring ke arah sebelah kanannya untuk menunggu waktu subuh. Haddatsana Ibn Abi Umar haddatsana Ma'an an Malik an Ibn Shihab haddatsana Qutaibah an Malik an Ibn Shihab nahwahu. Maka hadis ini juga sama redaksinya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Haddatsana Hannad haddatsana Abul Ahwas anil A'mash an Ibrahim anil Aswad. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 9 rakaat. Di dalam riwayat yang lain juga Ibunda Aisyah menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sebanyak 9 rakaat. 9 rakaat. Tetapi ini 9 rakaat dijelaskan oleh para ulama. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 9 rakaat itu full witir. Semuanya witir. Ya. Artinya memulai dari rakaat 1 menyelesaikan satu salam dalam 9 rakaat. Ya, jadi bukan dua 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 bukan. Sekali salam 9 rakaat. Nah, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melaksanakan sebanyak itu witirnya. Kalau kita ingin melaksanakan boleh merujuk daripada witir ini. Nah, kalau sanggup, ya, silahkan. Nah, kemudian, nah ini batasan, ini batas. Maka para ulama fikih menyebutkan kalau ingin sholat witir
Yang paling banyak pol itu 9 rakaat batasnya. Di atas 9 tidak ada. 11 langsung tidak ada. Tapi 9 rakaat sekali salam ada riwayatnya. Hadis terakhir, hadatsana Mahmud bin Ghailan, hadatsana Yahya bin Adam, hadatsana Sufyan Ats-Tsauri, anil A'mash nahwahu. Bahwasanya disebutkan oleh riwayatnya Mahmud bin Ghailan, hadisnya sama, redaksinya sama, perawinya berbeda. Ini yang dapat kita paparkan pada malam hari ini. Insyaallah semoga bermanfaat. Beginilah karakter salat malamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ke depan mungkin pertemuan depan itu hadis-hadis selanjutnya akan menjelaskan tentang spesifikasi bagaimana sholat tarawihnya baginda Nabi ada disebutkan di sini. Nah, baik, cukup sekian. Insya Allah kita langsung lanjut ke sesi talaki. Semoga waktunya lebih maksimal untuk kita nanti membetulkan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Baik, jazakumullah khairul jaza. Wallahu muwafiq ala aqwamit tariq. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan yang ada pertanyaan nanti silakan di boleh di via grup dan juga